menginformasikan apapun? Saya tidak bisa, Yang Mulia. Karena semua menginginkan, siapapun, bukan hanya saudara, bukan hanya keluarganya, orang lain juga menginginkan. Kenapa ini bisa terjadi? Saya mengerti itu dan saya juga mempertanyakan hal yang sama, Yang Dan Mulia. semua berharap ada informasi dari saudara, apapun itu, sekecil apapun itu, berkaitan atau tidak berkaitan dengan diri saudara. Semua sangat membutuhkan itu. Saudara orang yang ada di tempat itu saat itu, saudara yang punya hubungan pertemanan dengan Mirna, barangkali ada yang bisa saudara informasikan. Namun ada satu hal yang diingat Jessica, yaitu soal penahanannya di Polda Metro Jaya. Hari itu saya nggak begitu tahu ya itu sebenarnya apa. Jadi ruangannya besarnya kira-kira 2 meter kali 1,5 meter dan cuma ada lantai dan sepotong kain. Terus tas saya dibawa semua, celana panjang saya disuruh ganti pakai celana pendek. Jadi di situ cuma ada saya, satu kain sama baju, udah itu aja. Dan lampunya yang terang benderang nggak bisa dimatiin. Lalu banyak kecoa, banyak tikus, banyak kalajengking di ruangan itu. Saya bingung, kenapa saya di sini saya nggak tahu. Terus saya tanya, itu karena nggak ada ventilasi apa-apa, cuman ada lubang di pintu segede A4 gitu. Saya ngintip ke depan ada orang nggak, ternyata nggak ada orang, gelap gulita di luar. Saya takut sekali. Dikutip Jakarta, Kompas.com, terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, menceritakan bahwa penyidik di Polda Metro Jaya memintanya untuk mengaku telah membunuh Mirna. Hal itu diungkapkan Jessica dalam sidang lanjutan kasus kematian Mirna di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 28 September tahun 2016, Pak Krisna Murti bilang, "Sudah kamu ngaku saja, ada CCTV kelihatan kamu naruh racun? Sudah di zoom berkali-kali," kata Jessica di hadapan majelis hakim. Jessica menceritakan pengalamannya yang berkali-kali diperiksa oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Bahkan saat dia masih berstatus saksi, dia pun sempat menceritakan satu kali waktu dia diperiksa, tiba-tiba merasa lemas, lalu tidak sadarkan diri, hingga hanya bisa menjawab, ya, atau tidak kepada penyidik. Pas sadar, saya lihat ada Pak Heri Heriawan. Dia tanya ke saya kalau saya pacaran beda agama masalah apa enggak karena kamu tipe saya. Saya enggak tahu apa maksudnya dia bilang begitu, tutur Jessica. Menjelang penetapan dirinya sebagai tersangka, Jessica pun mengungkapkan bahwa dia pernah ditemui mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krisna Murti. Jessica menjelaskan, Krisna saat itu kembali meminta dirinya mengaku telah meracuni Mirna. Kata Pak Krisna, "Sudah, kamu mengaku saja. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu tersangka, itu saya enggak ngerti mau jawab apa. Saya mau mengaku apa, makanya, saya stres, apalagi pas saya ditahan di rutan Polda, enggak ada ventilasi sama sekali, gelap, banyak kecoa, kalajengking. Saya enggak boleh mandi, saya bingung," ujar Jessica sambil menangis. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di Cafe Olivier, Grand Indonesia. Pada Rabu, tanggal 6 Januari tahun 2016, Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan menggunakan zat sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi tersebut.